Shalom saudara-saudara yang terberkati karena memiliki Allah yang luar biasa seperti Allah kita. Semoga kita semua menjadi kesaksian yang hidup atas perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita memasuki renungan Saat Teduh malam ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat penyertaan dan pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk melewati hari ini dengan baik. Terima kasih buat segala hal yang baik yang terjadi atas kami di sepanjang hari ini dan juga berkat-berkat yang kami terima. Tetapi mungkin ada beberapa di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit dan kami berdoa menopang mereka. Kiranya Engkau mengalirkan kuasa kesembuhan-Mu dan menyembuhkan dari setiap penyakit. Kami juga mendoakan masalah yang dialami oleh setiap saudara kami. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kiranya Engkau menguatkan iman percaya dalam melewati setiap tantangan kehidupan. Bapa, sekarang kami mau menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat dan pengertian agar kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari sekian banyak alasan untuk percaya kepada Tuhan, dalam renungan malam hari ini, kita akan membahas satu alasan saja. Namun, satu alasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi iman kita dan pasti mempengaruhi seluruh hidup kita. Mari kita mulai dengan membaca sebuah ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik adalah alasan yang sangat penting bagi kita untuk mempercayai Tuhan. Mengapa demikian? Poin yang pertama adalah karena Tuhan itu baik, maka rencana Tuhan bagi kita selalu baik. Yeremia 29 ayat 11, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena Tuhan itu baik, maka Ia tidak dapat melakukan kejahatan. Dia hanya dapat merancangkan dan memberikan kita segala sesuatu yang baik. Apabila ada sesuatu yang tidak baik terjadi atas kita, maka itu bukanlah berasal dari Allah. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 17 tertulis demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Manusia seringkali meragukan bahwa Tuhan itu baik, sehingga menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang buruk yang terjadi atasnya atau yang terjadi di dunia. Padahal apabila tidak ada Tuhan pun, masih tetap terjadi kejahatan di bumi ini, karena manusialah yang melakukan segala tindak kejahatan itu. Karena Tuhan itu baik, Ia tetap merancangkan hal-hal yang baik bagi kita, meskipun kita seringkali berjalan keluar dari rencananya bagi kita. Karena Tuhan itu baik, Ia merancangkan pemulihan bagi kita, meskipun kita sudah melakukan dosa dan kesalahan yang fatal. Poin yang kedua adalah, karena Tuhan itu baik, maka Tuhan selalu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang layak kita terima. Mazmur 103 ayat 10-12, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi,
demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Semua manusia sudah berdosa dan hukuman atas dosa adalah maut. Itu adalah sesuatu yang layak kita terima. Namun karena Tuhan itu baik, maka Ia tidak membalas kita menurut apa yang layak kita terima, yaitu maut. Sebaliknya, Tuhan memberikan kita apa yang kita butuhkan untuk keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati menggantikan kita. Dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, bahwa Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Artinya Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita dengan jarak yang tidak terbatas karena garis yang melingkari bumi dari timur ke barat tidak pernah bertemu. Karena Tuhan itu baik, maka kasih karunia-Nya membuat kita menerima hal-hal yang kita butuhkan, bukan hukuman yang layak kita terima. Poin yang ketiga adalah karena Tuhan itu baik, maka Dia berkorban bagi kita. Yohanes 10 ayat 14-15, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Karena Tuhan itu baik, maka Ia memberikan nyawanya bagi kita. Tidak ada seorang raja atau presiden yang bersedia memberikan nyawanya bagi rakyatnya. Namun raja di atas segala raja bersedia untuk mati bagi orang-orang yang berdosa seperti kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, karena Tuhan itu baik, maka kita bisa mempercayainya sepenuhnya. Kebaikan Tuhan membuatnya merencanakan hal-hal yang baik bagi kita, memberikan yang kita butuhkan, bukan yang layak kita terima, dan Ia memberikan nyawanya bagi kita. Sudah selayaknya kita mempercayai Tuhan sebab Dia baik. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua semakin dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Allah yang luar biasa dan melakukan perkara-perkara besar di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur telah menerima berkat firman-Mu malam ini yang mengoreksi, mengajar, dan mengubahkan kami. Kami percaya setiap firman-Mu yang kami dengarkan tidak pernah sia-sia, melainkan akan menjadi terang di dalam hidup kami. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa meminta perlindungan pasukan malaikat-Mu di sekeliling kami, dan berikanlah juga damai sejahtera-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu bagi kami, dan ajarkanlah jalan-jalan-Mu. Bapa, dalam doa ini kami juga membawa bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami berdoa bagi perlindungan negeri kami. Kiranya tangan-Mu senantiasa menopang dan menaungi Indonesia. Berkatilah juga para pemimpin negeri ini, agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana bagi kepentingan umum. Pakailah Indonesia menjadi berkat bagi negara-negara di sekeliling. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.